Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan Kak Dila di Tech Home Education. Halo adik-adik semua, semoga dalam keadaan sehat walaupun lagi ada masalah yaitu virus corona. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat menuju UTBK 2020. Oke adik-adik, kali ini kakak mau bahas soal tes pontianak skolatik tentang pengetahuan kuantitatif. Jadi tolong disimak baik-baik dan jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe biar kakak makin semangat bikin videonya dan terus berkembang. Oke, check it out. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Bilangnya nilainya lebih besar dari 0,33 dikali 18 per 19 adalah. Oke, kebetulan dari option A sampai option E itu adalah angka yang mudah untuk disederhanakan. Oke, kita mulai yang pertama itu adalah option A. 0,99 dapat kita rubah menjadi 0,33 dikali dengan 3 dikali dengan 18 per 38. Nah, sehingga ini nih kalau kita sederhanakan 0,33 kita kali dengan nih kalau dibagi 2 kan dapatnya 3 dikali 9 per 18 sehingga 0,33 dikali 27 per 18. Oke, sampai di sini dulu ya untuk yang A. Nanti kita bandingkan dengan yang lain. Kita lanjutkan yang B. B itu kan 0,99 itu bisa kita rubah menjadi 0,33 kita kali 3 kita kali dengan 3 per 38. Nah, sehingga ini jadinya 0,33 dikali 9 per 38. Oke, ini udah pasti salah ya karena pembaginya lebih besar daripada angkanya. Oke, ini B salah. Kita cek yang C dulu. Oke, kita geser dulu ya. Nah, untuk yang C itu 0,33 dapat juga kita kalikan dengan 3 lalu dikali dengan 6 per 19. Nah, sehingga ini nih 0,33 6 kali 3 adalah 18 per 19. Nah, ini juga salah. Kenapa salah? Karena sama dengan soalnya. Yang kita cari adalah nilai yang terbesar. Berarti C salah. Tadi B juga udah salah ya. Lanjut yang D. 0,66 dapat kita rubah menjadi 0,33 kita kali dengan 2 kita kali dengan 18 per 38 sehingga 0,33 dikali 18 ini kalau kita bagi 2 ini jadinya 9 ini jadinya 18 kan 19 ya. Berarti 9 kali 2 18 per 19. Nah, sama juga dengan yang di option yang di soal. Kita backlist lanjut yang E. Yang E itu 0,66 dapat kita rubah menjadi 0,33 sesuai dengan permintaan soal. Kita kali 2 kali 9 per 19 sehingga 0,33 18 per 19. Oke, juga sama dengan option yang di soal. Jadi jawaban yang lebih tepat, angka yang nilainya lebih besar adalah jawabannya adalah option A. Oke, next soal nomor 2. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah.
Oke, kita coba tulis yang pertama. Itu terdapat 9/7 dikali 45%. Nah, jadi ini nih bisa kita rubah ke dalam bentuk sederhananya biar kita bisa melihat perbandingannya tuh yang mana kayak gitu. Nah, 9/7 itu dapat kita rubah menjadi 45%-nya dapat kita rubah menjadi 3 dikali dengan 15%. Oke, sehingga ini nih 27/7 dikali dengan 15%. Itu yang A. Kita lanjutkan dulu untuk melihat perbandingannya. Yang B, 18/7 dikali 15%. Nah, ini nih sudah sederhana, jadi tinggal kita tuliskan aja karena dia udah 15% ya. Oke, kita lanjutkan yang C. 9/14 dikali 60% berarti 9/14 kita kalikan dengan 60% supaya dia jadi 15%, berarti 4 dikali dengan 15%. Sehingga 9 kali 4 adalah 36/14 dikali dengan 15%. Nah, supaya dia sama-sama 7 nih penyebutnya kita bagi 2 sehingga ini didapatkan 18/7 dikali dengan 15%. Oke, kita lanjutkan yang D. 9/21 dikali dengan 90%, berarti ini nih bisa kita rubah 9/21 kita kalikan dengan 4 dikali dengan ini 6 kali dengan 15%. Oke ya, sehingga 9 kali 6 adalah 54/21 dikali dengan 15%. Nah, 54/21 kalau kita sederhanakan ini dibagi 3 berarti didapatkan 18 ya. 18/7 kali 15%. Oke, kita lanjutkan yang E. Yang E itu adalah 18/21 dikali 45%. Artinya 18/21 dikali dengan 3 dikali dengan 15%. Sehingga 18 kali 3 atau kita bagi ini boleh juga, berarti 18/7 dikali dengan 15%. Oke, kita cek ke soalnya bahwa di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah, nah, karena option di sini A 15% sama semuanya, di sini 15%, 15% dan 15%, berarti yang kita lihat adalah angka pembilang yang besar karena sama-sama penyebutnya sama-sama 7 semuanya. Bisa dilihat ya adik-adik, berarti jawaban yang benar adalah option A. Kenapa? Karena pembilangnya 27 lebih besar. Oke. Next, soal selanjutnya. Diketahui bilangannya ada X, 27, 9, 45, 27, 63, serta Y. Maka kita disuruh menentukan berapa sih nilai X dan Y berikut, kayak gitu. Nah, kalau kita tulis dulu ini X ya, 27, Y 45, 27, 63 dan Y. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah kita lihat dulu 27 ke 9 itu kira-kira bisa dikurang 18 kan? Oke, kita misalkan aja dia dulu. Terus 9 ke 45 itu bisa kita tambahin dengan 36. Oke, 45 ke 27 bisa juga kita kurangi lagi dengan 18. Habis itu ditambahin juga dengan 36. Jadi adik-adik, polanya di sini bisa kita lihat adalah pengurangan 18 dan penambahan 36. Oke, berarti untuk mendapatkan nilai X ini berarti di sini nih adanya penambahan 36 dulu. Kayak gitu. Dan di sini adalah pengurangan 18 sehingga jawabannya
Di sini nih, karena kalau dikurang 36, 27 dikurang 36 berarti kan min 9 ya. Berarti di sini min 9, dan di sini kalau dikurangi 18 adalah 45. Jadi jawabannya adalah option A, yaitu min 9 dan 45. Oke ya. Oke, next soal berikutnya. Di sini adanya bilangan nilainya 1, 4, 5, 15, 17, 34, 37, dan X. Maka nilai yang tepat untuk menggantikan X adalah. Oke, adik-adik, yang perlu kita lihat di sini, kita harus mengamati kira-kira dari angka tersebut apa aja sih, apakah nanti dikurang, ditambah, dibagi, ataupun dikali. Nah, kalau kita amati 1 dan 4 itu coba kita kali 4 ya. 1 ke 4 itu coba kita kali 4 dulu. Terus 4 ke 5 itu coba kita tambahin 1 dulu. Nah, 5 ke 15 berarti ini nih bisa kita kali 3 ya. Oke, nah di sini kan ada kali 4, kali 3, berarti kan sepertinya ini adalah perkalian dimana akan menurun angkanya kayak gitu. Nah, berarti kalau di sini tambah 1, coba ini kita lihat dulu. Ternyata ini juga tambah 2 kayak gitu. Nah, berarti kalau kita lanjutkan 17 ke 34 berarti ini adalah kita kali dengan 2. Dan 34 ke 37 berarti seterusnya kita tambahin dengan 3. Oke, dan 37 ke X berarti kan kalau kali 2 berarti di sini kali 1 kayak gitu polanya. Jadi kalau kakak lingkari ini kali 4, kali 3, kali 2, dan kali 1. Kalau ini tambah 1, tambah 2, dan tambah 3. Jadi X nilainya adalah berapa? 31 kali 7 adalah 37. Jadi jawabannya benar adalah option A. Next, soal berikutnya. Nilai 10 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan yang di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah. Oke, ini adalah pola bilangan di mana kita harus mengkondisikannya. Nilai yang di dalam segitiga tersebut adalah pengkurangan, pekalian, atau pembagian dari 3 bilangan yang di luar. Kalau kita tulis segitiga pertama itu ada angka 10, lalu di sini 2, 5, dan di sini adalah 30. Oke, berarti di sini kalau kita perkirakan ya, ini untuk P, kalau kita perkirakan ini bisa jadi 30. Kalau kita coba 30 ya, kita bagi dengan 2 dan kita kurang dengan 5. Kita coba dulu. 30 bagi 2 adalah 15, kurang 5 adalah 10. Oke, itu segitiga yang pertama. Coba kita berlakukan juga polanya dengan untuk segitiga Q. Untuk segitiga Q, di sini bilangnya 3, 9, dan 45. Ini Q ya. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai yang di tengah ini berapa, kayak gitu. Nah, kalau kita pakai juga dengan cara yang sama, berarti 45 kita bagi dengan 3. Kita kurang dengan 9. 45 bagi 3, 15. 45 bagi 3 adalah 15. Dan 15 dikurang 9 adalah 6. Jadi jawaban yang benar adalah option A. Next, soal selanjutnya. Nilai 23 dalam segitiga A adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segitiga A. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segitiga B yang paling tepat adalah. Oke, di sini adik-adik bisa lihat kakak udah bikin. Ini adalah segi 4 yang pertama, dan ini adalah segi 4 yang kedua, atau dibilang dengan A atau B. Nah, di sini kan kita katanya
angka yang di luar ini adalah operasi aritmatika yang jumlahnya di angka yang di tengah-tengah ini. Berarti kita bisa coba ya. Coba kita kerjakan dulu. Oke, ini kalau biar gampangnya kita anggap ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya, ini D. Sama juga ya, kayak gitu. Nah, di sini kalau biar gampang ini nih bisa kita A kita kali dengan C. A kali C berarti A7 dikali dengan 5 sama dengan 35. Dan B dikali dengan D adalah 4 dikali dengan 3 sama dengan 12. Kalau kita kurangin ini nih, bisa jawabannya adalah 23. Oke, coba kita tes dengan cara yang sama untuk segitiga B. Kita coba ya. Kita anggap ini A, ini B, ini C, dan ini adalah D. A kali C berarti 5 dikali 8 sama dengan 40, dan B dikali D sama dengan 4 dikali dengan 6 sama dengan 24. Sehingga 40 dikurang 24 adalah 16. Oke ya. Nah, di sini terbukti ini jawabannya 23 karena di tengah-tengah ini. Ya, hasil di tengah. Berarti kita lakukan dengan cara yang sama untuk mendapatkan nilai B. Nah, sehingga jawaban di tengah-tengah ini adalah 16, yaitu option B. Next, soal berikutnya diberikan data 6, 6, 12, 10, 18, 14, X dan Y, maka nilai X dan Y adalah, berarti di sini kita menentukan berapa sih nilai X dan nilai Y di sini. Oke, pertama sekali kalau kita lihat ini ini tuh sepertinya angkanya bisa dianalisis 6, ini kan 6 ditambah 6 ya. Terus loncat 1, ini tambah 6 juga 18. Sepertinya kayak gitu, dan ini ditambah 6 adalah 24. Oke, kalau kita lihat yang 6 ke 10 ini berarti dia adalah tambah 4, 10 ke 4 tambah 4 juga, berarti 14 ke ini juga tambah 4, yaitu 14 tambah 4 18. Nah, sehingga nilai X dan Y adalah 24 dan 18, yaitu option A, 24 dan 18. Oke, next soal selanjutnya. Urutan bilangan dari yang kecil ke yang besar adalah, oke kita coba dulu ya, kita urutkan dari A. Option A itu nilainya 0,5, lalu adanya 0,34 ya. Nah, 1 dibagi 3 itu adalah 0,33, lalu 3 dibagi 5 adalah 0,6. Nah, silahkan kita lihat bersama-sama bahwa 0,5 dengan 0,3 udah pasti ini jawabannya salah, karena mereka minta urutan kecil ke yang terbesar, sementara di sini nih 0,5 lebih besar daripada 0,34. Oke, option A kita blacklist, kita lanjut ke option B. Di sini 0,34 ya. Lalu 0,5 masih bisa kita urutkan. 1 bagi 3 adalah 0,33, lalu 0,6. Nah, di sini sudah pasti salah. Salahnya di mana? Di sini. 0, di sini salahnya karena ini nih lebih gede daripada ini. Oke. Kalau ini salahnya di sini tadi. Nah, kita lanjutkan yang C. 0,5 1 bagi 3 0,33. Oke, nggak usah kita lanjutkan lagi ya, ini di sini sudah pasti salah. Kenapa? Karena lebih besar kan 0,5 daripada 0,33. Karena yang diminta adalah urutannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita masuk ke option D. 1 bagi 3 adalah 0,33. Kita urutkan lagi 0,34, masih bisa ya. Kita lanjutkan 0,5. Oke, masih bisa, dan 3 bagi 5 adalah 0,6. Oke, berarti ini urutannya udah benar. Jadi jawabannya adalah option D. Kalau adik-adik mau mencoba nggak masalah, kita lanjutkan nomor E.
ini 3 bagi 5 0,6, 0,5. Nah, di sini udah pasti salah ya. Kenapa? Karena angka di sini lebih gede daripada yang di sini. Oke, jadi jawabannya benar adalah option D. Oke, next soal selanjutnya. Diberikan nilai X angka 3, 0, 2, min 1, dan Y. Nilai X dan Y masing-masing untuk barisan di atas adalah. Oke, kita amati polanya. 3 ke 0 tuh kira-kira kita coba dulu, ini bisa kurang 3. Lalu 0 ke 2 kita tambahin dengan 2. Dan 2 ke min 1 yaitu kita kurangi dengan 3. Oke, berarti berlaku juga untuk ini tambah 2. Di sini juga tambah 2. Oke, berarti min 1 tambah 2 adalah 1. Dan ini bilangan berapa di sini menghasilkan 3? Ya udah berarti 1. Jadi 1 dan 1. Jadi jawabannya adalah option D. Oke adik-adik, sekian pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar video ini terus berkembang dan kakak lebih semangat bikin videonya. Oke, tetap semangat menuju UTBK 2020. Thanks for watching and see you next. Bye-bye.